Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Agung Wiguna. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Trisakti Bekasi dengan NIM 2892050103, Prodi Manajemen semester 3 Regular Plus, mata kuliah Sosial Media dengan dosen pengampu Bapak Roma Iskandar SCMM. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan pilihan sosial media saya itu YouTube. Sekarang ini mulai dari anak-anak sampai orang dewasa sudah banyak sekali yang menggunakan media sosial. Tentunya media sosial biasanya digunakan untuk bersenang-senang ataupun berbisnis. Secara umum, media sosial adalah suatu media daring yang memudahkan para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Di sana mereka bisa berkomunikasi, networking, berbagi, dan banyak kegiatan lainnya. Media daring yang sering digunakan saat ini adalah Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya. Media daring ini juga seringkali disebut sebagai sosial media atau sosmed, padahal menurut kaidah dan hukum pengetahuan istilah bahasa Indonesia, itu menganut kaidah DM atau diterangkan menerangkan. Sedangkan bahasa Inggris MD atau menerangkan diterangkan. Video ini saya memilih untuk menjelaskan atau mengulas sejarah singkat tentang YouTube. YouTube adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh 3 mantan karyawan PayPal pada Februari 2005. Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini berkantor pusat di San Bruno, California, dan memakai teknologi Adobe Flash Video dan HTML5 untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna atau kreator, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu, konten amatir seperti blog video, video orisinal pendek, dan video pendidikan juga ada dalam situs ini. Kebanyakan konten di YouTube diunggah oleh individual, meskipun perusahaan-perusahaan media seperti CSBS, BBC, Vevo, Hulu, dan organisasi lain sudah mengunggah material mereka ke situs ini sebagai bagian dari program kemitraan YouTube. Pengguna tak terdaftar dalam menonton video, sementara pengguna terdaftar dapat mengunggah video dalam jumlah tak terbatas. Video-video ini yang dianggap berisi konten ofensif hanya bisa ditonton oleh pengguna terdaftar berusia 18 tahun atau lebih. Pada November 2006, YouTube LLC dibeli oleh Google dengan nilai 1,65 miliar US dollar dan resmi beroperasi sebagai anak perusahaan Google. Selanjutnya di sini ada sejarah YouTube atau pendiri YouTube, yaitu yang didirikan oleh Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim, yang sebelumnya merupakan karyawan pertama PayPal. Hurley belajar desain di Indiana University of Pennsylvania, sementara Chen dan Karim belajar ilmu komputer di University of Illinois at Urbana-Champaign. Menurut cerita yang berulang-ulang diterbitkan di media, Hurley dan Chen mengembangkan ide YouTube pada bulan-bulan pertama tahun 2005. Setelah mengalami kesulitan saat berbagi video pesta makanan malam di apartemen Chen di San Francisco, Karim tidak datang ke pesta dan menolak pesta tersebut pernah terjadi. Sementara Chen berkomentar bahwa ide YouTube tercetuskan setelah pesta makan. Tampaknya diperkuat oleh metode pemasaran yang terpusat pada menciptakan cerita yang mudah dicerna konsumen. YouTube berawal sebagai sebuah perusahaan teknologi rintisan yang didanai oleh investasi senilai 11,5 juta US dollar dari Sequoia Capital antara November 2005 dan April 2006. Kantor pertama YouTube terletak di atas sebuah restoran Jepang dan pizzeria di San Mateo, California. Nama domain www.youtube.com aktif pada 14 Februari 2005, dan situs ini dikembangkan pada bulan-bulan berikutnya. Video pertama di YouTube berjudul Me at the Zoo. Video ini menampilkan pendiri pendamping Jawed Karim di kebun binatang San Diego. Video ini diunggah pada tanggal 23 April 2005 dan masih ada sampai sekarang di situs ini. YouTube menawarkan uji beta pada Mei 2005. 6 bulan sebelum peluncuran resmi pada November 2005, pertumbuhan situs ini meroket. Dan pada bulan Juli 2006, perusahaan ini mengumumkan bahwa lebih dari 65.000 video diunggah setiap harinya dan situs ini menerima 100 juta kunjungan video per hari.
luar biasa. Menurut data yang dikumpulkan perusahaan riset pasar Comscore, YouTube adalah penyedia video daring utama di Amerika Serikat dengan pangsa pasar 43% dan lebih dari 14 miliar video ditonton pada bulan Mei 2010. YouTube mengatakan bahwa sekitar video berdurasi total 60 jam diunggah setiap menit dan 3/4 materialnya berasal dari luar Amerika Serikat. Situs ini menerima 800 juta kunjungan unik setiap bulannya. Diperkirakan bahwa pada tahun 2007 YouTube mengonsumsi pita lebar yang sama besarnya seperti seisi internet tahun 2000. Alexa menempatkan YouTube sebagai situs ketiga yang paling banyak dikunjungi di internet setelah Google dan Facebook. Pemilihan nama www.youtube.com memunculkan masalah dengan situs bernama serupa www.youtube.com. Pemilikan situs tersebut di Universitas Tube dan Platform Equipment mengajukan tuntutan hukum terhadap YouTube pada bulan November 2006. Setelah situsnya dibanjiri pengunjung yang ingin mencari YouTube, Universal Tube sejak itu mengubah nama situsnya menjadi www.youtubeonline.com pada bulan Oktober 2006. Google Inc. mengumumkan bahwa mereka telah membeli YouTube dengan nilai 1,65 miliar dolar dalam bentuk saham. Persetujuan ini dirampungkan pada 13 November 2006. Google tidak memberikan informasi rinci mengenai biaya operasi YouTube dan mendapatkan YouTube tahun 2007 ditulis tidak material. Dalam pengisian formulir wajib bulan Juni 2008, sebuah artikel di majalah Forbes memperkirakan pendapatan YouTube tahun 2008 mencapai 200 juta dolar setelah mengamati kemajuan penjualan iklannya. Pengunjung YouTube rata-rata menghabiskan 15 menit sehari untuk menonton video di sana. Berbeda dengan 4-5 jam sehari yang dihabiskan warga Amerika Serikat biasa untuk menonton televisi. Kemudian manfaat YouTube di sini yang lebih real dan langsung aplikasi terhadap berbagai keperluan dan kebutuhan pengguna, yaitu yang pertama memberikan layanan gratis. Secara umum, YouTube menawarkan layanan gratis khususnya untuk menikmati dan mengakses video-video yang masuk dalam sistemnya. Ini berarti bahwa untuk mengakses video apapun, seorang pengguna tidak perlu memiliki akun premium atau membayar sejumlah uang dalam skala waktu tertentu. Paling banter, seorang pengguna harus membeli pulsa dan menggunakan kuotanya untuk mengakses video-video yang menarik perhatiannya. Selain itu, pengguna dapat mengakses video-video tersebut secara gratis. Ketentuan yang sama juga berlaku pada layanan mengunggah dan menampilkan video dan membuatnya aksesibel oleh pengguna dan khalayak ramai, kecuali dalam keadaan dan ketentuan tertentu seperti video dengan kualitas tinggi, tingkat kecerahan maksimal, dan berbagai fitur unggulan lainnya. Tarif premium bisa diberlakukan. Ini biasanya dapat ditemukan pada akun-akun resmi perusahaan besar yang sudah memiliki nama dan menggunakan YouTube sebagai media promosi, branding, atau sekadar melayani kebutuhan pelanggan setianya. Kedua, mendownload atau mengunduh beberapa video tertentu. Selain memudahkan pengguna untuk mengakses dan atau menonton seluruh video yang masuk dalam database-nya, YouTube juga memungkinkan pengguna untuk mengunduh beberapa video-video tertentu. Video yang demikian biasanya berukuran HD atau High Definition, sehingga jika seorang pengguna ingin menonton sebuah video berkali-kali, ia hanya perlu mengunduhnya. Setelah berhasil terunduh, sebuah video dapat disimpan di gadget masing-masing untuk dinikmati kapanpun tanpa menggunakan sambungan internet. Ketiga, mengakses dan berbagi informasi seputar hal-hal teknis. Banyak pengguna yang mengakses YouTube untuk mengetahui cara-cara melakukan beberapa hal tertentu seperti demo memasak, cara menggunakan aplikasi dalam komputer atau telepon pintar, meracik jamu dan obat herbal, mendaur ulang sampah, cara praktis melakukan berbagai hal yang awalnya rumit atau tidak efektif, mengasah berbagai skill, dan lain sebagainya. Selanjutnya, keempat, mengakses video streaming. Mengakses video streaming ini baik live ataupun tidak merupakan manfaat lain yang ditawarkan YouTube. Siaran yang ditayangkan di televisi lokal, nasional, bahkan internasional bisa diakses melalui YouTube, baik siaran tersebut tengah atau telah disiarkan. Karena itu, pengguna tidak perlu khawatir dan cemas akan ketinggalan siaran yang mereka suka. Semisal pertandingan bola, kriket, siaran berseri atau siaran-siaran tertentu yang dinikmati. Jika mereka tengah di perjalanan dan tidak dapat mengakses TV, siaran di YouTube dapat sangat membantu. Hal yang sama juga terjadi ketika si pengguna ketinggalan menonton acara dan siaran kesayangannya karena
satu hal lain ya, ia hanya tinggal mengunjungi laman YouTube, memasukkan kata kunci yang sesuai di kotak pencarian dan beberapa hasil pencarian yang relevan akan muncul. Kotak pencarian YouTube ini terletak di bar atas bagian kiri, tak ubahnya kotak ajaib pada search engine Google yang dapat memungkinkan penggunanya mendapatkan informasi apapun yang mereka butuhkan. Kemudian yang kelima, mengenalkan dan memasarkan produk ini sangat penting ya teman-teman. Sebagai besar pengguna YouTube juga menggunakan media sosial ini untuk menguatkan dan memajukan bisnis yang tengah dikelola ataupun yang sedang digarapnya dan sedang untuk merintis ya. Bisa kita cek atau kita menggunakan YouTube tersebut. Dan serta memasarkan sebuah produk di dunia daring tak ubahnya membuka gerai baru yang dapat melayani pelanggan dan konsumen dalam sebuah yang lebih besar. Ini utama cocok untuk para pembisnis online yang memasarkan dan mengenalkan produknya bermodal gadget dan sambungan internet. Hal ini juga semakin membuktikan bahwa manfaat jaringan komputer sangatlah dibutuhkan untuk mengkoneksikan banyak orang dalam satu lingkup, yaitu internet. YouTube ini dalam posisinya sebagai gudang video dapat menjadi alat marketing efektif dalam mengenalkan dan memasarkan produk. Jika produk yang dipasarkan merupakan produk industri rumahan, misalnya, maka pemiliknya dapat menggugah video tentang teknik dan proses pembuatan produk sehingga pengguna tidak berpikir dua kali tentang kebersihan dan proses produksi yang aman dan profesional. Video yang diunggah ke YouTube juga bisa menjadi media ampuh untuk sekedar menampilkan katalog produk yang ditawarkan. Berbeda halnya dengan industri rumahan yang cenderung masih berskala kecil. Para produsen produk yang sudah memiliki nama besar menggunakan cara lain dalam memasarkan produknya melalui YouTube. Mereka biasanya menggunakan iklan seperti halnya iklan yang ditayangkan di televisi. Dan yang terakhir, yang keenam, mengakses video informatif. Jika Anda memperhatikan acara dan siaran TV belakangan ini, Anda akan banyak bertemu dengan keterangan bertulisnya konteks YouTube di bagian bawah layar televisi. Hal tersebut menandakan bahwa tim kreatif acara tersebut banyak menggunakan YouTube sebagai referensi dalam menyusun konten acaranya. Ini sekaligus juga menandakan bahwa ada banyak sekali informasi yang bisa didapatkan hanya dengan mengakses YouTube, mulai dari video tentang berita terkini, berita lawas atau sejarah, video dokumenter, mulai dari yang profesional hingga amatir, video tematik hingga video ensiklopedik, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.